Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nur Amalia dari Universitas Indonesia jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara membuat website e-commerce menggunakan Odoo 16 dan bagaimana konfigurasinya serta simulasi untuk memakainya. Oke, jadi kita sudah membuka Odoo pada lokal. Jadi langkah pertama kita sekarang mau membuat website-nya dulu nih dan konfigurasi websitenya. Tapi sebelum kita membuat websitenya ada beberapa preparations yang harus kita siapkan. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama, kita harus pastikan bahwa modul inventory, modul sales, dan modul invoicing ini udah terinstall kayak gini. Lalu kita juga ke settings dan kita pastikan bahwa kita sudah memiliki user-user. Nah, di sini saya ada user sales, ada warehouse atau inventory, dan ada invoicing atau finance or accountant. Nah, jadi di sini saya juga sudah membuat skenario. Jadi skenarionya adalah toko sepatu Melstore merupakan perusahaan yang menjual sepatu khusus wanita. Toko Melstore sudah berkembang menjadi toko dan bla bla bla. Dan intinya toko Melstore ini akan menjual produk-produk berikut. Nah, jadi kita buat produknya dulu nih. Pertama kita ke inventory, lalu kita ke products. Nah, di sini saya sudah membuat productsnya. Caranya gimana? Jadi kita tinggal klik new button dan kita isi aja data-datanya sesuai dengan skenario. Jadi contohnya misalkan di sini flat shoes. Nah, di sini misalkan namanya flat shoes, terus harganya berapa, terus dia on hand atau unitnya berapa. Ini cara mengubah unitnya ini bisa update quantity aja gitu. Terus mungkin bisa masukin foto juga. Nah, terus untuk keterangannya kan di sini ada ukuran berapa. Nah, kita bisa kasih tahu di sini keterangannya ukurannya berapa gitu di sales gitu. Oke, ini nggak bisa purchase karena kita menjual ya. Jadi sold aja. Ini sama seperti produk-produk lain, juga kita update quantity biar sesuai dengan di skenario. Lalu setelah kita sudah prepare produknya, kita juga harus kita harus prepare banknya gitu, bank accountnya. Caranya gimana? Caranya kita ke sorry, ini untuk nanti aja. Yang kedua kita harus prepare usersnya. Maaf, jadi kita ke settings aja yang tadi. Terus kita ke users. Nah, kita prepare ini semua. Jadi kalau sales dia hanya bisa di akses salesnya aja. Kalau warehouse bisa akses inventory aja. Kalau invoicing bisa akses accounting aja. Nah, ketika kita udah buat, jangan lupa kita klik actions dan change password biar kita bisa ngeset passwordnya apa dan kita bisa login di browser lain gitu. Oke, setelah kita sudah set up users dan set up produk, sekarang kita langsung aja buat websitenya. Jadi kita yang pertama nge-akses dulu websitenya, nge-activate dulu modul website. Dan kita tunggu beberapa detik. Oke, setelah kita udah nge-activate modul website akan muncul seperti ini. Kita klik aja let's do it. Terus kita jawab sesuai keinginan kita. Kayak misalkan kita mau buat online store sesuai skenario. Terus karena shoes, jadi kita mungkin bisa pilih ini terus gitu. Terus di sini kita bisa pilih juga warnanya. Mungkin saya akan pilih warna ini. Terus di sini kita bisa pilih fitur apa aja yang mau ada di website kita. Sesuai soal, saya harus ada fitur news, shop, live chat, dan stores locator. Habis itu kita klik aja build my website.
Nah, di sini ada 3 desain yang bisa dipilih. Bisa tinggal pilih mau desain yang mana. Mungkin saya akan pilih desain yang ketiga. Dan tunggu beberapa menit lagi agar website jadi. Oke, setelah kita udah pilih desain, nanti tunggu beberapa detik dan akan terlihat udah jadi ya websitenya seperti desain yang kita pilih tadi. Lalu selanjutnya, ini kita udah berhasil untuk membuat website, namun kita belum mengkonfigurasi. Selanjutnya kita akan konfigurasi dengan cara, pertama kita klik configurations di navbar, lalu kita ke settings. Nah, lalu di sini kita konfigurasi aja nih. Nah, kan nama websitenya maunya Mailstore website. Terus domainnya kita kasih localhost sesuai dengan ini. Terus ini juga kayak gini, ini kayak gini, oke. Terus untuk sebenarnya ini settingnya bisa disesuaikan dengan keinginan kalian. Cuman untuk menyesuaikan dengan skenario yang telah saya buat, untuk di shop products kita pilih di sini advance price. Terus bisa ada discounts juga. Terus kita klik wishlist juga. Mungkin kalau misalkan user saya mau masukin ke wishlist aja. Terus untuk di shipping ada shipping cost juga. Nah, jadi di skenario saya itu selain toko Mailstore yang menjual beberapa produk dan memiliki beberapa karyawan yang sudah kita set up sebelumnya, ada juga customer bernama Mingyu yang mau membeli sepatu heels dan sepatu cats. Nah, dia itu belinya itu, tapi dia punya voucher gitu. Jadi di voucher itu dia bisa mendapatkan diskon 10%. Terus dia maunya mengirimnya menggunakan JNE. Abis itu dia juga pembayarannya menggunakan transfer kayak gitu. Oke, nah jadi shipping cost ini untuk pengiriman yang JNE tadi gitu. Terus untuk diskon ini untuk yang kupon dia tadi yang diskon 10% gitu. Oke, kalau misalkan ini udah semuanya, langsung aja kita save. Mungkin butuh waktu sedikit lama. Oke, mungkin sambil nunggu, kita bisa masuk ke akun-akun lainnya pada browser yang berbeda. Contohnya di sini saya sudah masuk ke segmen sales, ke akun sales, saya sudah masuk ke akun warehouse, dan saya juga sudah masuk ke akun invoicing. Nah, jadi setelah kita udah konfigurasi ini, kita bisa mulai nih simulasinya gitu, karena kita udah berhasil membuat website dan kita udah berhasil untuk konfigurasi gitu. Nah, sebelum mulai tapi tetap ada beberapa yang harus dipersiapkan juga, yaitu yang pertama, kalau misalkan kita lihat di website terus kita ke baik sebentar. Oke, kita ke shop. Pada navbar. Nah, di sini terlihat nih bahwa produk-produk ini belum dipublish sehingga nanti di customer nggak ada. Oke. Untuk ngecek ya, sekarang kita bisa buka incognito window, terus kita buka localhost.
Nah, sekarang kita bisa register diri sebagai customer. Oke, kita klik don't have account biar bisa register. Nah, di sini sesuai dengan skenario juga, customernya adalah Mingyu. Mingyu 123 Oke. Oke, setelah di sini, ini kita udah berhasil register sebagai customer dengan nama Mingyu. Dan kalau kita ke shop, ini belum ada produk yang define. Kenapa? Karena di sini terlihat ya bahwa ini belum dipublish. Nah, untuk supaya customer bisa ngebeli barangnya, kita harus nge-publish dulu nih produknya. Nah, jadi bisa di administrator atau sebagai sebagai inventory, sebagai one warehouse kita bisa ke Oke, kita bisa nge-publish dulu. Pertama kita ke produknya dulu. Terus di produknya di sini ada unpublished. Nah, kita tinggal toggle aja biar jadi publish kayak gitu. Dan do the same thing untuk produk-produk lainnya. Oke, setelah ini kita bisa balik ke customer. Oke, kita lihat berhasil ya, produknya sudah muncul. Nah, tapi sebelum itu kita bisa melengkapi dulu nih informasi details dari customer biar nanti waktu check out tuh informasinya udah lengkap kayak gitu. Nah, yang pertama mungkin kita bisa kasih nomor teleponnya, terus alamat pengiriman, oke. Kita klik confirm dan di sini udah terlihat ya datanya udah ke-update. Lalu sekarang sebelum kita memulai simulasi untuk membeli produknya juga, kita tadi udah prepare untuk produknya. Sekarang kita harus prepare untuk pembayarannya dan shipmentnya nih. Oke, jadi untuk prepare pembayarannya yang pertama kita ke kita ke konteks. Oke, jadi kita harus download konteks juga, activate. Oke, jadi kita tinggal ke kontak, terus kita ke configuration, terus di sini ke bank. Nah, kita registrasi banknya, misalkan bank Jadi sesuai skenario kita itu punya rekening bank BNI ya. Jadi di sini bank BNI. Gitu. Setelah kita udah buat bank, kita buat bank accounts. Account numbernya juga sesuai di sini. Skenario. Account holdernya Mailstore. Terus namanya sesuai di skenario juga. Banknya BNI, currency-nya IDR dan bisa send money. Oke, setelah kita udah buat bank accounts, kita harus ngekonfigurasi si bank account ini ke website gitu. Biar bisa digunain nanti sama customer gitu, mau transfernya tuh kemana gitu, ke bank mana. Nah, cara konfigurasinya yang pertama kita ke website, terus kita ke konfigurasi, terus di sini ada payment providers. Kita klik aja payment providers. Nah, di sini sebenarnya banyak banget pilihannya, bisa pakai Flutterwave, bisa pakai PayPal dan lain-lain. Nah,
kita di sini pakai wire transfer aja biar lebih simple gitu prosesnya. Jadi kita klik install. Oke, kalau udah klik install kayak gini, di sini masih disabled ya guys. Jadi ini nggak akan muncul di customer. Nah, caranya kita harus enable dulu. Lalu ini bisa di custom sesuai keinginan, cuman sekali ini saya tidak akan custom apa-apa, saya akan enabled aja. Dan di message-nya kita perlu memberikan informasi kepada customer gitu. Mau ditransfer kemana, ini bisa kita kopas aja sesuai dengan di skenario. Nah, kayak gini jadi. Oke, setelah itu kita save. Oke, sekarang untuk pembayarannya udah selesai ya. Maksudnya untuk setup pembayarannya udah selesai, setup produk tadi udah selesai, dan sekarang setup shipment. Nah, jadi yang pertama kita ke configurations, terus kita ke shipping methods. Nah, di sini contohnya di sini ada free delivery charge. Nah, tapi kita kan di skenario nggak ada nggak ada gratis ongkir gitu ya. Jadi di sini kita ubah aja. Jadi shipping methodnya itu tadi ada JNE. Sesuai skenario tadi di sini dia belinya menggunakan JNE gitu ya. Jadi JNE terus fixed price. Ini nggak free lagi, jadi kita bisa create aja. Ini nggak usah. Ini mungkin kita bisa set harganya sekitar 9.000. Oke, sebenarnya ini bisa juga diatur, bisa based on rules. Jadi kalau misalkan beratnya berapa, entar harganya berapa gitu-gitu. Cuman kita yang simple dulu aja, kita pakai fixed price. Ini kayak gini dan save. Nah, terus mungkin kita bisa kasih pilihan lainnya untuk ke customers gitu ya. Kali ini 10.000. Delivery productsnya masih kayak gini. Terus kita publish, jangan lupa. Terus oke. Jadi nanti di sini customer bisa memilih shipping methodnya mau pakai JNE atau pakai Tiki gitu. Oke, karena kita produk udah di setup, shipping methods udah di setup, pembayaran udah di setup, sebenarnya kita bisa langsung ke simulasi. Nah, tapi based on skenario lagi-lagi di sini dia ada voucher diskon sebesar 10% gitu. Nah, jadi kita sebagai internal perusahaan juga harus siapin nih kupon yang mau dipakai sebagai voucher. Nah, caranya gimana? Caranya kita ke e-commerce, terus ke discount and loyalty. Nah, di sini ada banyak banget pilihan. Ya, kita bisa pakai discount code, mungkin kita pakai kupon kali ya. Nah, di sini kita bisa isi formnya aja, misalkan 10% diskon. IDR terus. Nah, di sini conditional rules-nya bisa kita add aja. Oke, di sini minimumnya 1, terus minimum purchase-nya nggak ada, bla bla bla. Ini bisa disesuaikan dengan keinginan, tapi kali ini saya emang nggak ada conditional rules-nya biar lebih mudah. Terus di sini, nah ini bisa nih 10% dan order. Nah, jadi kalau mau diskonnya itu untuk total order, kita pilih order. Kalau untuk mau specific products kita bisa ke specific products. Kalau mau cheapest products kita juga bisa. Nah, tapi di sini kasus di skenario adalah 10% dari total order gitu. Jadi yang order. Gitu, jadi ini udah sesuai. Kalau mau dibatasin waktu juga bisa di validity, cuman pada skenario ini juga enggak. Oke, tinggal di save aja. Terus setelah kita save, jangan lupa kita generate kupon ya. Kita pilih mau berapa, misalkan kita mau generate 5. Nah, di sini anonymous customer, jadi semua customer bisa memakai kupon ini gitu ya. Terus generate kupon. Nah, di sini bertambah tadi dari 0 ke 5. Nah, cara lihat kuponnya kita tinggal klik ini. Nah, di sini udah ada 5 kupon yang bisa dipakai oleh
customer nih gitu. Oke, berarti ini semua udah selesai. Sekarang kita bisa lanjut ke simulasi. Oke, jadi untuk memulai simulasinya, pertama kita sudah pastikan kita sudah login ya ke website sebagai customer. Di sini saya sebagai Mingyu sebagai customer. Nah, lalu sesuai dengan skenario, Mingyu ingin membeli sepatu heels 1 untuk istrinya dan 1 sepatu cats. Nah, jadi kita langsung bisa ke shop pada navbar. Terus kita pilih heels. Nah, di sini ada deskripsinya juga tadi, dan ada harganya dan lain-lain. Nah, ini kita bisa add to wishlist juga. Cuman karena kita mau langsung beli, kita langsung aja add to cart dengan jumlah 1. Lalu kita juga akan membeli sepatu cats dengan jumlah 1, langsung add to cart. Oke, setelah kita add to cart, kita pergi ke my cart untuk check out. Nah, sebelum check out kita harus review dulu nih, udah bener atau belum. Nah, ini udah bener ya. Kita maunya 1 heels dan 1 sepatu cats, jadi langsung aja proses check out. Nah, setelah proses check out, di sini kita bisa memilih mau Tiki atau mau JNE. Nah, kita sesuai dengan request skenario, kita pakainya JNE. Lalu untuk paymentnya di sini hanya bisa wire transfer ya, karena baru. Tapi sesuai dengan skenario ya, karena menggunakan transfer. Lalu di sini kita juga akan menggunakan discount code. Nah, discount code-nya ini kita bisa gunakan tadi yang telah kita generate code-nya. Kita ke e-commerce, ke diskon loyalty. Nah, kita bisa gunain salah satu kupon di sini nih, misalkan yang ini, terus kita copy aja. Kita paste, lalu kita pencet apply. Nah, di sini udah ke implement 10% dari total ya, yaitu diskon 10% dari total. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ketika kita sudah memastikan bahwa ini semua sudah benar, kita langsung lanjut ke confirm order dengan klik pay now. Gitu. Baik, nunggu beberapa detik. Oke. Nah, di sini di sini ada informasi ya yang tadi ada di message-nya bahwa kita harus mentransfer ke bank account yang ada di sini gitu. Nah, ini sesuai dengan yang ada di wire transfer tadi gitu. Nah, kalau misalkan kita ke my account ya, di sini ada quotations yang sudah terbuat secara otomatis gitu. Nih, yang tadi. Nah, quotations ini harus kita review dulu sebagai customer gitu ya. Setelah kita review, kalau memang udah benar quotationsnya, kita bisa accept quotationsnya gitu. Tinggal accept and sign untuk nge-validate order. Oke. Nah, order has been confirmed. Kalau kayak gitu, sekarang kita bisa ke sales. Admin salesnya, oke. Nah, di sales ini kita bisa ke orders. Nah, di sini udah ada kebuat sales ordernya. Nah, di sini sales order udah terbuat based on tadi yang Mingyu. Nah, lalu ceritanya di sini sesuai dengan soal bahwa setelah order harus melakukan pembayaran terlebih dahulu baru delivery. Nah, sehingga setelah order kita langsung aja create invoice agar bisa dibayar oleh customer gitu. Nah, jadi Oke, sorry.
Nah, jadi di sales ini kita bisa create invoice dan regular invoice aja. Nah, setelah kita udah create invoice seperti ini, kita bisa ke invoicing. Baik sebentar. Oke, invoicing. Kita lihat apakah invoice sudah terbuat. Nah, di sini ada invoice ya. Ada invoice yang sudah terbuat. Nah, di sini kita sebagai invoicing gitu ya, kita bisa nge-confirm, oh ini udah valid nih gitu. Nah, kalau udah nge-confirm, kita bisa sebenarnya ngecek apakah customer-nya udah bayar atau belum ke bank account yang wire transfer tadi gitu. Nah, kalau misalkan customer-nya udah bayar gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa invoice ini udah kebuat gitu. Nah, misalkan kita udah bayar nih gitu. Nah, oke, nih kalau udah bayar seperti ini, maka kita sebagai invoicing tinggal register payment aja. Dan ceritanya customer bayar langsung ya tanpa cicilan. Jadi langsung aja create payment. Dan langsung paid. Nah, di sini sebagai customer juga kalau kita refresh langsung paid. Nah, namun pada sales ordernya itu invoice-nya udah paid gitu ya. Nah, tapi delivery order-nya masih preparations nih. Nah, karena belum dikirimin gitu. Nah, sekarang karena udah dibayar, sekarang tugasnya warehouse untuk ngirimin barang-barang itu gitu. Oke, sekarang kita ke warehouse, sebagai warehouse gitu ya. Terus kita ke inventory. Nah, terus kita ke delivery orders. Nah, di sini ada nih yang ready untuk dikirim. Nah, pastiin juga bahwa di sini available. Langsung aja kita validate. Oh, sorry. Di sini kita harus isi dulu. Di sini 1, kan di sini demand-nya 1, berarti kita done-nya 1 juga. Nah, setelah ini langsung aja kita validate. Dan done. Tandanya sudah dikirim. Nah, nanti sebagai customer kita tinggal nge-refresh aja. Dan tada, delivery order-nya udah ship dan invoice-nya juga udah paid. Oke, jadi inti dari video ini adalah untuk membuat website dan konfigurasi itu sebenarnya gampang banget, tinggal nge-activate modul website pada Odoo. Nah, setelah kita udah buat dan konfigurasi, cara mensimulasikan atau memakai websitenya itu kita harus menyiapkan beberapa user seperti sales, warehouse, dan invoicing. Setelah itu kita menyiapkan beberapa produk juga dan kita harus menyiapkan beberapa shipment, beberapa hal gitu seperti shipping method dan payment providers dan mungkin voucher atau code jika memang dibutuhkan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.